Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 5 kloter 1. Di sini kami akan mengerjakan tugas praktikum ekologi umum dengan judul pengenalan alat dan pengukuran faktor lingkungan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengetahui alat, fungsi, dan cara kerja dari beberapa alat yang digunakan dalam pengamatan di lingkungan abiotik di ekosistem terestrial dan akuatik. Nah, kelompok 5 ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Saya Tia Salsa, saya Widya Vinasari, saya Weni Zeni Alifah. saya Pengalasari, Saya Dita Deviana. Selamat menyaksikan. Nah, alat yang pertama yaitu ada soil tester. Apa sih fungsi soil tester? Soil tester adalah alat yang berfungsi untuk mengukur kelembapan serta pH pada tanah. Alat ini itu sering digunakan dalam bidang pertanian serta perkebunan. Nah, cara menggunakan soil tester ini yaitu yang pertama, masukkan soil tester ke dalam tanah yang akan dilakukan pengujian. Hal yang perlu diperhatikan yaitu sensor pada soil tester harus tertimbun oleh tanah agar data yang didapat lebih maksimal. Lalu setelah sekitar 5 menit, bagian pointer atau panah akan menunjukkan skala nilai pH dan kelembapan tanah tersebut. Nah, pengukuran ini seringkali mendapatkan data yang berbeda-beda. Oleh karena itu, disarankan untuk mengambil rata-rata dari beberapa pengukuran yang telah dilakukan. Langkah terakhir dalam menggunakan soil tester yaitu menekan tombol putih pada bagian soil tester untuk menunjukkan skala nilai kelembapan yang benar. Cara perawatan soil tester. Setelah digunakan, soil tester harus dibersihkan menggunakan tisu agar sensor pada soil tester tidak rusak. Lalu, pastikan permukaan logam bersih dan kering sebelum disimpan. Jangan gunakan tester dekat dengan benda magnet atau benda logam lainnya. Dan yang terakhir yaitu tester tidak dirancang untuk mengukur cairan. Oleh karena itu, jangan memasukkan tester ke dalam suatu cairan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Salsa dengan NIM 22242100090 kelas 3C kelompok 5 kloter 1 jurusan Pendidikan Biologi tahun 2021. Baik, alat yang selanjutnya yaitu refraktometer. Menurut Zainul 2019, refraktometer merupakan alat pengukur salinitas yang cukup umum. Refraktometer digunakan untuk mengukur zat pelarut atau kadar garam. Contoh zat terlarutnya yaitu gula, garam, protein, madu, dan lain-lain. Cara penggunaan dari refraktometer ini yang pertama itu kita siapkan refraktometernya, batang pengaduk, garam, dan gelas yang sudah diisi air. Kemudian masukkan garam ke dalam air, kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk hingga garamnya larut. Lalu kita siapkan refraktometernya, pencet terlebih dahulu alat startnya hingga muncul angka 0. Kemudian masukkan air garam tadi yang telah diaduk ke dalam lingkaran refraktometer secukupnya. Lalu setelah itu nomor dari kadar garam itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, ketika sudah keluar nilainya, jangan lupa untuk dicatat ya. Setelah refraktometer ini dipakai, tentunya kita harus membersihkan dan menyimpannya dengan baik. Cara membersihkannya yaitu yang pertama, siapkan tisu, kemudian dielap ke lingkaran yang tadi diisi oleh air garam. Kemudian, elap lingkaran tersebut hingga kering dan bersih. Setelah itu, masukkan refraktometer ke dalam tempat, kemudian simpan di tempat yang aman. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Komalasari dengan NIM 22242100065 kelas 3C kelompok 5 kloter 1 akan menjelaskan alat praktikum selanjutnya yaitu hygrometer. Hygrometer merupakan salah satu alat ukur yang akan digunakan saat penelitian pada praktikum ekologi umum. Satuan yang digunakan pada hygrometer adalah persentase atau persen. Semakin besar angka persentasenya, maka semakin tinggi tingkat kelembabannya. Hukum tersebut berlaku untuk sebaliknya. Semakin kecil angka persentasenya, maka semakin rendah tingkat kelembabannya. Hygrometer memiliki fungsi untuk menghitung uap air yang ada di udara atau mengukur tingkat kelembaban udara. Selain itu, hygrometer biasa dipakai di ruangan pengukuran dan instrumentasi untuk menjaga kelembaban udara yang akan berpengaruh terhadap
keefektifan alat-alat pengukuran yang ada di ruangan tersebut. Alat ini biasa dimanfaatkan untuk mengukur kelembaban ruangan pada budidaya jamur, kemudian kandang reptil, sarang burung walet, maupun mengukur kelembaban pada penetasan telur dan lain sebagainya. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu hanya dengan meletakkan hygrometer di tempat yang akan diukur kelembabannya. Kemudian diamkan beberapa saat dan lihat skala persentase yang dihasilkan. Setelah selesai digunakan, simpan hygrometer di tempat kering. Kelembaban yang rendah akan mencegah pertumbuhan jamur yang menjadi musuh pada alat tersebut. pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan atau berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. pH atau potensial hidrogen merupakan standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Skala pH bukanlah skala absolut dengan skala pH antara 0 hingga 14. Sifat asa mempunyai nilai skala 0 hingga 7, sedangkan sifat basa mempunyai nilai skala 7 hingga 14. Cara menggunakan pH meter: yang pertama, nyalakan pH meter dengan menekan tombol on. Yang kedua, lakukan kalibrasi pada elektroda menggunakan larutan penyangga. Yang ketiga, bersihkan dengan Aquades. Yang keempat, setelah dilakukan kalibrasi, siapkan sampel berupa larutan yang akan diukur pH-nya. Yang kelima, celupkan elektroda pH meter ke dalam larutan yang akan diukur pH-nya. Setelah itu, tunggu beberapa saat sampai angka digital yang menunjukkan nilai pH tidak berubah atau stabil. Yang keenam, baca nilai pH-nya. Yang ketujuh, setelah selesai digunakan, bersihkan menggunakan Aquades dan simpan dengan baik dan benar. Dalam pH meter, komponen yang paling menentukan keakuratan pengukuran ialah elektroda gelas. Maka dari itu, pemeliharaan atau perawatannya pun berfokus pada elektroda tersebut. Cara perawatan pH meter antara lain: yang pertama, rutin dilakukan kalibrasi baik sebelum ataupun sesudah dilakukan pengukuran. Untuk pengukuran normal, kalibrasi dilakukan setiap hari menggunakan larutan buffer standar pH 4, 7, dan 10. Tujuan dari kalibrasi adalah untuk menjaga agar alat tetap optimal dan hasil pengukuran lebih akurat. Yang kedua, pastikan selama tidak digunakan, elektroda harus dalam keadaan tercelup larutan jenuh KCl. Yang ketiga, setelah selesai digunakan, elektroda harus dalam keadaan kering dan juga bersih. Dan yang terakhir, pastikan pH meter dalam keadaan mati setelah selesai digunakan. Halo semuanya, saya Weni Zenia Alifah dengan NIM 222421172 dari kelompok 5 kloter 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mikroskop binokuler. Nah, kegiatan praktikum harus didukung dengan peralatan praktikum yang memadai. Mikroskop sebagai salah satu peralatan yang berfungsi untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Nah, mikroskop sangat diperlukan terutama dalam pengamatan sel tumbuhan dengan sel hewan. Terdapat banyak jenis mikroskop tergantung dengan kemampuannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler sendiri adalah gabungan dari dua kata, yaitu bi yang berarti dua dan okuler adalah lensa yang dekat mata. Jadi, dari penjelasan tersebut, mikroskop binokuler adalah jenis mikroskop yang menggunakan dua lensa okuler. Setelah kita memahami terkait definisi serta fungsinya, selanjutnya untuk melakukan pengamatan menggunakan alat ini, maka akan ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, letakkan mikroskop ke atas meja dengan posisi mikroskop itu menghadap ke arah pengamat. Lalu yang kedua, menyambungkan sumber listrik ke mikroskop, lalu menekan tombol on pada mikroskop. Kemudian menurunkan meja mikroskop menggunakan makrometer, lalu mengatur perbesaran lensa objektif yang akan digunakan. Selanjutnya, sampel pada kaca preparat diletakkan di atas meja preparat dan menjepitnya dengan penjepit. Setelah selesai, maka dilakukan pengamatan objek dengan cara menaikkan makrometer dengan tetap memperhatikan si lensa objektifnya. Lalu kemudian memperjelas objek pengamatan dengan cara memutar si makrometernya, lalu mengatur diafragma agar intensitas cahayanya yang masuk bisa maksimal. Setelah semuanya selesai diatur, selanjutnya mengamati isi dari si kaca preparatnya. Apabila pengamatan telah selesai, maka mikroskop dibersihkan dengan baik. Nah, bagaimana sih cara perawatan mikroskop? Ketika penelitian yang Anda lakukan sudah berakhir, maka segera kembalikan posisi lensa okuler pada perbesaran 4x10. Lalu jangan lupa untuk menurunkan si meja preparatnya.
Kemudian lepaskan preparat dari meja objek, ubah tuas diafragma ke posisi mid, lalu matikan lampu si mikroskopnya. Nah, untuk mematikannya, tekan tombol off, lalu turunkan si kondensornya. Jangan lupa mengelap lensa okuler dengan menggunakan kertas pembersih. Kemudian lap juga meja preparatnya sampai bersih. Lepaskan kabel dari sumber listrik, lipat kembali kabel dan taruh ke tempat semula, lalu simpan mikroskop pada tempat yang sesuai. Sekian dari saya, terima kasih. Pemaparan video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.